Pernah ngerasain nggak sih pas lagi olahraga, baru ngerasa haus sedikit, tiba-tiba tenaga rasanya langsung habis total. Kelihatannya sepele ya kan? Tapi ternyata rasa haus yang ringan itu adalah sinyal awal dari sabotase besar-besaran di dalam tubuh kita. Yuk kita bongkar bareng-bareng kenapa ini bisa terjadi. Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Gimana ceritanya rasa haus yang kayaknya sepele banget bisa bikin performa kita anjlok separah itu? Ini bukan soal perasaan aja loh. Jawabannya ada di dalam serangkaian reaksi berantai yang luar biasa di tubuh kita. Coba deh lihat angka ini. Ini bener-bener gila. Kehilangan cairan cuma 2% dari berat badan kita, itu mungkin kita bahkan belum ngerasa haus-haus banget ya. Tapi, dampaknya bisa memangkas tenaga kita sampai 20%. Bayangin, cuma gara-gara kurang minum sedikit, kita kehilangan 1/5 kekuatan. Nah, disinilah inti masalahnya. Fenomena ini bisa kita sebut sabotase sistemik. Kenapa? Karena dehidrasi itu bukan cuma soal tenggorokan kering, tapi ini adalah serangan frontal ke seluruh sistem tubuh kita. Yuk kita telusuri satu persatu gimana keruntuhan ini terjadi. Dan semuanya berawal dari sini, dari aliran darah kita. Anggap aja ini domino pertama. Begitu domino ini jatuh, yang lainnya bakal ikut ambruk dengan sangat cepat. Oke, domino pertama jatuh, darah kita jadi mengental. Iya, beneran. Dari cairan vital yang seharusnya lancar, malah jadi kayak sirup. Gimana bisa? Analogi ini pas banget. Waktu kita dehidrasi, volume plasma darah kita itu menyusut. Hasilnya, darah kita jadi jauh lebih kental, persis kayak sirup. Coba bayangin deh, gimana beratnya kerja jantung yang harus mompa cairan sekental itu ke seluruh tubuh. Pasti berat banget kan? Dan ya, ini akibatnya. Jantung kita jadi kerja rodi tapi sia-sia. Detaknya makin kenceng, tapi hasilnya makin sedikit. Ini benar-benar resep menuju kegagalan performa. Nah, ada satu istilah kunci di sini. Namanya stroke volume. Gampangnya gini, ini tuh jumlah darah yang bisa dipompa sama jantung dalam sekali detak. Dan ini adalah komponen pertama dari mesin kita yang mulai rusak. Karena volume darah lebih sedikit dan lebih kental, stroke volume kita langsung anjlok. Jadi jantung kita udah mompa sekuat tenaga, tapi darah yang keluar cuma sedikit. Persis kayak pistol air yang isinya tinggal dikit. Sebagai kompensasinya, tubuh kita cuma bisa melakukan satu hal. Jantung dipaksa kerja lembur. Detaknya dibikin makin cepat, cuma buat usaha ngejaga aliran darah tetap jalan. Makanya denyut jantung kita langsung meroket. Ini dia matematikanya. Total darah yang dipompa, atau cardiac output, itu kan rumusnya detak jantung dikali volume per detaknya. Jadi walaupun detak jantung kita naik gila-gilaan, volume per detaknya kan turun drastis. Hasilnya, ya mesinnya meraung kencing tapi tenaganya nggak ada. Inefisien banget. Oke, domino berikutnya jatuh. Apa itu? Otot kita mulai kelaparan oksigen. Karena jalan tol darahnya macet, pasokan bahan bakar utama buat otot jadi mandek. Disinilah kita ngomongin soal VO2 max. Ini tuh ukuran kemampuan maksimal tubuh kita buat menyerap dan menggunakan oksigen waktu lagi olahraga. Buat atlet manapun, ini adalah angka sakral. Jadi, kenapa VO2 max kita bisa anjlok? Jawabannya simple banget. Darah yang kental tadi bikin macet total pengiriman oksigen ke otot. Bayangin aja jalan tol pas jam pulang kerja. Ya jelas, otot yang kelaparan oksigen gak bakal bisa kerja maksimal, gak peduli seberapa keras kita paksain. Dan seolah-olah itu semua belum cukup, masalah terakhir datang. Mesin tubuh kita mulai overheat, sistem pendingin alami kita gagal total. Analoginya paling gampang, cairan di tubuh kita itu ibarat air radiator di mesin mobil. Tanpa itu, ya mesinnya bakal kepanasan dan akhirnya jebol. Waktu air radiator ini menipis, bencana terjadi cepat banget. Pertama, kemampuan kita buat berkeringat, yang merupakan cara utama mendinginkan diri, jadi berkurang. Akibatnya, suhu inti tubuh kita naik, metabolisme jadi kacau, dan akhirnya otak kita ngasih sinyal bahaya. Dia teriak, "Stop!" lewat rasa lelah yang luar biasa untuk melindungi kita. Dan jangan lupa, semua rentetan bencana ini, darah kental, jantung kerja sia-sia, otot kelaparan, dan mesin yang overheat, semuanya dimulai dari angka kecil ini. Cuma 2% kehilangan cairan, itulah pemicunya. Jadi, yuk kita urutkan lagi efek dominonya biar jelas. Volume darah turun yang bikin stroke volume anjlok. Ini bikin cardiac output gagal. Terus pengiriman oksigen macet total, suhu tubuh naik, dan puncaknya, performa kita ambruk. Sebuah reaksi berantai yang sempurna menuju kegagalan. Jadi, apa inti dari semua ini? Coba ingat kalimat ini. Cairan itu adalah bahan bakar,
pendingin, sekaligus pelumas untuk mesin tubuh kita saat berolahraga. Ini bukan cuma soal ngilangin haus, tapi soal ngejaga seluruh sistem biar nggak rusak. Makanya sebelum Anda olahraga lagi, coba deh tanyakan pada diri sendiri, tangki bahan bakar saya sudah cukup terisi belum ya? Jangan sampai semua kerja keras kita jadi sia-sia cuma karena menyepelekan kekuatan air. Oke, sekian dulu pembahasan kita kali ini.